Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut materi tentang teori tujuan negara. Nah, sebelumnya kita sudah bahas tujuan negara menurut beberapa filsuf ya, seperti Sangyang, seperti Machiavelli, dan T. Alighieri. Nah, sekarang lanjut kita menurut Immanuel Kant. Nah, menurut Immanuel Kant, tujuan negara adalah menegakkan hak-hak dan kebebasan warga negaranya. Rakyat tidak usah tunduk pada undang-undang yang tidak lebih dulu mendapat persetujuan dari rakyat sendiri. Nah, ini kan berprinsip demokratis sebetulnya mencerminkan sistem pemerintahan berbasis demokrasi. Dan bahwa rakyat dan pemerintah bersama-sama merupakan subjek hukum dan bahwa hidup rakyat sebagai manusia dalam negara bukanlah karena kemurahan hati pemerintah, tetapi adalah berdasarkan hak-hak kekuatan sendiri. Jadi di sini prinsip pemerintah dengan rakyat adalah egaliter, bahwa pemerintah merupakan mandatori dari kedaulatan politik yang berasal dari rakyat. Artinya rakyat merupakan warga negara yang harus dilayani dan diberikan hak-hak serta kebebasan sebagai warga negara sebagaimana pemerintah yang lebih dulu dimandatkan oleh rakyat sebagai pemimpin dari negara tersebut. Jadi korelasi atau relevansi antara negara dan warga negara adalah eh, kedaulatan tertinggi, kedaulatan rakyat memegang peranan penting pada proses eh, sistem penyelenggaraan kekuasaan dari negara menurut Immanuel Kant. Nah, kemudian selanjutnya, untuk menjamin hak-hak dan kebebasan individu itu sebagai sistem trias politika, maka perlu diadakan pemisahan kekuasaan. Nah, ini ada istilah teori separation of power dari Montesquieu atau teori distribution of power dari Rousseau, gitu ya. Nah, kalau istilah Manuel kan ada potestas legislatora, rectoria et judiciaria, artinya ada lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Di sini lembaga legislatif seperti hanya pembuat undang-undang, kemudian ada lembaga yudikatif yaitu pengawas undang-undang, dan sebetulnya pengawas undang-undang sekaligus legislatif ini merupakan dua lembaga yang terdiri dari satu prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang sama dari negara tersebut. Artinya kenapa di sini ada harus istilahnya disebut harus seimbang. Prinsip check and balances ternyata memang telah ada dari zaman dulu itu ya. Jika satu lembaga mulai oleng atau mulai melenceng dari tujuan awal ditetapkannya negara, maka lembaga negara bisa saling mengingatkan dan saling mengawasi serta saling mengontrol. Itulah fungsi trias politika. Kita lanjut. Nah, Immanuel Kant membagi bentuk pemerintahan. Menurut kriteria ada forma empiri, siapa yang memerintah, dan forma regimenis, cara atau metode untuk memerintah dari negara. Nah, kriteria forma empiri, siapa yang memerintah sudah jelas. Berarti person atau kelompok siapa yang akan dimandatkan oleh rakyat untuk memimpin negara tersebut, untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut. Karena tidak mungkin suatu negara bisa berjalan tanpa adanya pemimpin dan penguasa untuk menjalankan kekuasaan. Tetap setinggi-tingginya kedaulatan rakyat, maka kita butuh pemimpin yang memiliki kemampuan dan kapasitas untuk memimpin atau apa namanya ya, membimbing dan mengarahkan ke arah tujuan negara ini bisa tercapai. Nah, kriteria pertama ada tiga macam pemerintahan. Yang pertama ada aristokrasi, otokrasi, dan demokrasi. Aristokrasi sudah kita bahas di beberapa pertemuan yang lalu, yakni sistem pemerintahan yang menitik beratkan pada beberapa kelompok bangsawan yang memiliki kemampuan dan kapasitas. Nah, kapasitasnya kapasitas intelektual dan kapasitas sumber daya ekonomi. Tentu kedua hal ini menjadi penting untuk disyaratkan sebagai salah satu faktor kunci penyelenggara pemerintahan yang baik. Yang kedua ada otokrasi. Nah, otokrasi ini biasanya lebih pada sistem pemerintahan berbasis apa namanya ya? Pemerintahan yang berbasis pada rakyat, tapi tetap dikendalikan oleh beberapa orang atau suatu orang yang memiliki kapasitas atau kemampuan untuk memimpin. Yang ketiga demokrasi, ini sudah jelas bahwa pemerintah atau pemimpin yang memiliki kekuasaan memegang pemerintahan berdasarkan pilihan dari rakyat. Nah, menurut kriteria kedua, ada dua jenis pemerintahan. Yang pertama, ada republik dan dua despot. Nah, ini sebetulnya bukan jenis pemerintahan ya, kurang lengkap. Harusnya
yang tadi sistem pemerintahan, yang kriteria yang pertama, yang kedua ada bentuk pemerintahan. Nah, bentuk pemerintahannya yang pertama ada republik, yang kedua ada despot. Nah, republik ini lebih relevan jika kita kaitkan dengan istilah demokrasi, karena istilah republik ini berasal dari istilah Yunani res dan publika. Res itu kepentingan, publik itu adalah umum atau rakyat. Jadi bentuk pemerintahnya harus pada kepentingan umum. Kalau yang kedua ada despot. Nah, pemerintahan despot, bentuk pemerintahan despot ini lebih kepada orang yang atau kelompok yang pemerintahnya berbasis despotis atau otoriter atau totaliter. Nah, totaliter atau otoriter ini lebih kepada prinsip otokrasi sebetulnya ya. Pemimpin atau kelompok yang memiliki kewenangan sebagai sebuah pemimpin layaknya negara tersebut. Jadi bukan pemimpin atas nama rakyat, atau pemimpin atas nama negara. Akhirnya dia menggunakan segala macam cara untuk menyelenggarakan kekuasaan, berprinsip pada negaralah hal yang utama, negaralah yang harus diprioritaskan, bukan pada warga negaranya. Maka muncul istilah despotisme, itu lebih kepada penekanan atau lebih pada otoritarian pemimpin atau penyelenggara kekuasaan pemerintahan suatu negara. Nah, tujuan negara menurut kaum sosialis tanya ya. Manusia dilahirkan dengan hak-hak yang sama dan berhak atas perlakuan yang sama. Tujuan bernegara ialah memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya dan merata bagi hidup manusia. Nah, kebahagiaan itu hanya dapat terwujud katanya jika manusia mempunyai mata pencaharian yang memberi penghasilan yang layak dan adanya jaminan bahwa hak asasi dan kebebasan manusia tidak dilanggar. Nah, ini sebetulnya nilai-nilai sosialis yang bisa kita adopsi dalam prinsip kehidupan berbangsa dan bernegara dalam hal falsafah Pancasila. Ini semua sudah diakomodir dengan baik. Gitu. Cuman, nah karena prinsip keadilan sosial yang diharapkan oleh kaum sosialis itu lebih kepada penghilangan apa namanya individu atau kepemilikan pribadi dan kepemilikan pada negara. Nah, maka yang jadi pertanyaan adalah negara seperti apa yang bisa menjamin kebebasan dan menjamin kesejahteraan manusia sebagai warga negara gitu. Nah, sampai ya menurut sosialis ini tujuan negara itu sampai ke perwujudan pembagian rezeki yang merata di kalangan rakyat gitu. Nah, itu kemudian hak-hak asasi yang dimiliki seseorang juga dapat berkurang jika apa namanya pemberian sumber daya ekonomi juga tidak melibatkan pada keahlian atau keterampilan oleh si kelas pekerja. Artinya juga hak-hak atau keadilan sosial ini tidak perlu merata dalam hal jumlah nominal ya, tapi harus adil dalam konteks kemampuan serta proporsional di bidangnya masing-masing. Jadi gaji yang besar untuk kemampuan dan tanggung jawab yang besar. Gaji yang sesuai UMR ya untuk kemampuan dan tanggung jawab yang memang standar yang diperlukan oleh industri atau dunia usaha atau dunia pekerjaan tersebut. Itu tidak serta-merta bahwa gaji seorang pekerja UMR harus sama dengannya dengan anggota DPR dan presiden, juga tidak seperti itu yang dimaksud dengan adil, tapi lebih pada proporsional tentang kemampuan dan tugas serta tanggung jawab yang diembannya. Nah, tujuan negara menurut kaum kapitalis lagi selanjutnya ya. Nah, kebahagiaan untuk semua orang hanya akan tercapai bila setiap orang mencoba mencapai kebahagiaan sendiri-sendiri. Gitu ya. Ini bahwa kapitalis memandang setiap individu punya hak dan kemampuan untuk bisa memperjuangkan sendiri nasibnya di masa yang akan datang. Gitu. Itulah makanya diadop atau kemudian diadaptasi bahwa nilai-nilai falsafah Pancasila juga mempertimbangkan dan memperhatikan hak-hak manusia dalam sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap orang, setiap individu, setiap kelompok atau setiap entitas dari negara Indonesia berhak mengembangkan sendiri kemampuan dan kapasitasnya sebagai warga negara. Gitu ya. Jadi sebetulnya ada persamaan dan perbedaan itu ya dari setiap ideologi yang bisa diambil atau saripatinya ke dalam Pancasila. Maka Pancasila sebetulnya bukan lagi ideologi, tapi lebih pada falsafah hidup yang sangat cocok dan relevan dalam hidup sebagai bangsa Indonesia. Hak-hak asasi individu kita masih diatur, masih dilindungi dan diatur oleh undang-undang. Kemudian tidak lupa juga negara mempunyai peran dan fungsi penting untuk memperhatikan
kehidupan rakyat banyak melalui sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bukan hanya individu yang dipertimbang yang punya hak untuk dilindungi, tapi bagaimana semua warga negara tanpa terkecuali, baik yang memiliki modal, baik yang memiliki aset, baik yang memiliki materi maupun yang sebaliknya tidak memiliki apapun, mereka harus dilindungi oleh negara. Nah, itu di Undang-Undang Dasar negara menjamin setiap warga negara itu ya, dan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara merupakan perwujudan bahwa Indonesia atau negara kita hadir untuk melindungi setiap lapisan warga negara tanpa terkecuali. Itu dalam tataran idealnya ya, itu ya, kita bicara dia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada tugas untuk kalian dari materi ilmu negara kali ini, yaitu yang pertama, tulislah poin-poin penting dari apa yang kita pelajari hari ini. Kemudian yang kedua, bagaimana tujuan negara bangsa Indonesia menurut kalian? Yang ketiga, apakah dan bagaimana serta jelaskan tantangan apa saja yang dihadapi bangsa Indonesia untuk mencapai tujuan negara yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Kemudian yang terakhir, jelaskan menurut kalian cara atau metode seperti apakah yang harus diadaptasi, yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia atau negara Indonesia untuk mencapai tujuan negara yang sudah ditetapkan di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.